Tim nasional Indonesia harus menerima kenyataan pahit di laga pembuka ronde keempat. Semua keringat dan tenaga sudah dikerahkan seluruh pemain di atas lapangan. Martin Paes, J. Idzes, Kevin Dix, bahkan Ole Romeni yang baru cedera patah tulang kaki bertarung habis-habisan. Skuad Garuda memang kalah, tapi daya juang mereka semua layak diberikan hormat setinggi-tingginya. Partai melawan Irak akan jadi laga hidup mati untuk diperjuangkan, sekaligus pembuktian Patrick Kluivert yang layak dikritik di laga kontra Arab Saudi. Bagaimanakah mental tangguh timnas Indonesia yang masih punya harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Apresiasi tinggi para pemain berjuang sampai akhir. Bermain dengan penuh determinasi dan tanpa rasa takut. Begitulah gambaran permainan skuad Garuda melawan Arab Saudi. Meski tumbang, publik Ibu Pertiwi patut bangga pada para pahlawan bangsa ini. Apresiasi setinggi-tingginya harus diarahkan pada sejumlah pemain yang menolak menyerah. J. Idzes segera mengambil bola dari gawang Martin Paes setelah Arab Saudi mencetak gol kedua. Sang kapten jadi orang pertama yang menyemangati Paes untuk segera bangkit. Mental tangguh Idzes juga terlihat saat diwawancarai wartawan usai pertandingan. Belum ada kata menyerah dalam kamus Bang Jai. Perjuangan belum usai, harapan masih harus terus dijaga. Akhir pekan nanti kita masih punya satu kesempatan lagi. Ini belum berakhir. Kita harus terus percaya dan itulah yang akan kita lakukan, tutur Idzes. Apresiasi tinggi juga patut disematkan kepada rekan duet Bang Jai yakni Kevin Dix. Pemain Borussia Mönchengladbach ini menjaga asa skuad Garuda untuk terus bertarung lewat 2 gol yang dicetaknya. Dix juga menunjukkan adaptasi tingkat tinggi sebagai pemain yang penuh dengan pengalaman di Eropa. Dix langsung nyetel dengan Idzes saat dimainkan sebagai duo tembok di jantung pertahanan. Kita bukan hanya melihat skill bertahan Dix, tapi juga kemampuannya memotivasi rekan-rekannya. Usai mencetak gol kedua, Dix segera mengambil bola agar pertandingan kembali berlanjut. Ini seolah ia ingin memberikan sinyal kepada rekan-rekannya kalau mereka bisa comeback. Selain Dix dan Idzes, nama-nama seperti Ole Romeni dan Tom Haye juga patut diapresiasi. Setelah kedua pemain ini masuk, permainan skuad Garuda menjadi lebih cair. Romeni memberikan skuad Garuda hadiah penalti, sementara Haye datang untuk menyeimbangkan permainan. Mungkin saja jalannya pertandingan akan berbeda jika kedua pemain ini turun sejak menit awal. Hormat terbaik untuk Martin Paes. Performa mengagumkan juga ditunjukkan Martin Paes di bawah Mistar Garuda Nusantara. Kiper 27 tahun ini layak disebut sebagai pahlawan di laga kontra Arab Saudi. Padahal Paes sendiri sempat diragukan tampil karena baru pulih dari cedera hamstring. Bahkan dirinya masih punya beberapa bekas luka yang berpotensi menghambat permainannya. Ada sedikit jaringan parut, kadang-kadang terasa kaku, tapi selebihnya sangat baik. Meski begitu, Paes justru memilih mengorbankan rasa sakitnya demi membela timnas Indonesia. Paes seolah melawan kemustahilan demi membela Panji Garuda di dada. Setelah absen 7 laga bersama FC Dallas, Paes tampil menggila bersama pasukan Merah Putih. Sang kiper terus menjaga asa timnas Indonesia untuk bisa lolos dengan 7 penyelamatan krusial. Sebut saja saat dirinya menghalau peluang Salem Al-Dawsari dari situasi 1 lawan 1. Keputusannya untuk maju dan mempersempit ruang tembak membuat publik tanah air bergemuruh riuh. Pemain 27 tahun ini sempat memamerkan refleks gila dengan menepis tandukan Firas Al-Buraikan. Padahal peluang tersebut boleh dibilang 99% hampir pasti berbuah gol. Tak cuma itu, Paes juga aktif memotong umpan-umpan silang dari pemain Saudi. Bahkan ex-punggawa FC Utrecht ini sempat terbang di udara layaknya seorang Superman. Evaluasi besar untuk taktik Kluivert. Perjuangan para pemain timnas Indonesia harus segera dibalas oleh Coach Patrick Kluivert. Pilihan taktik dan keputusan sang pelatih di pertandingan kontra Arab Saudi layak untuk dikritisi. Salah satu hal yang patut dipertanyakan adalah eksperimen di starting lineup. Coach Patrick berani mencadangkan sejumlah pilar andalan skuad Garuda selama ini. Rizky Ridho, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Justin Hubner nggak turun sejak menit awal.
Padahal mereka semua punya pengalaman tinggi yang dibutuhkan skuad Garuda di laga sepenting ini. Sebaliknya, Coach Patrick justru lebih memilih Beckham Putra dan Mark Locke sebagai starter. Keputusan menurunkan kedua pemain ini mungkin bertujuan untuk memberikan kejutan pada Arab Saudi. Sayangnya Beckham dan Klok sama-sama gagal menjawab kepercayaan Kluivert. Mereka berdua bahkan gak berhasil mendapatkan rating 6 di pertandingan tersebut. Kemudian eksperimen Kluivert memasang Yakob Sayuri di posisi bek sayap kanan juga gagal total. Keputusan ini benar-benar fatal karena 2 gol Arab Saudi lahir dari area yang dikawal Yakob. Coach Patrick juga dianggap terlambat mengganti para pemain yang tampil buruk. Yakob baru diganti pada menit ke-85, sementara Klok malah tampil penuh 90 menit. Sudah waktunya Coach Patrick dan staf kepelatihan melakukan evaluasi setelah kalah dari Arab Saudi. Sistem 4 back yang dipasang ternyata justru bikin permainan skuad Garuda penuh celah. Lini tengah mudah diterobos, jarak antar pemain terlalu jauh, strategi man-to-man marking juga kacau. Arab Saudi juga sering membuat para pemain timnas Indonesia berada dalam situasi kalah jumlah. Alhasil aliran bola tuan rumah begitu leluasa menembus pertahanan skuad Garuda. Semua masalah ini harus segera diperbaiki Kluivert dan tim sebelum laga hidup mati versus Irak. Dapatkan jersey fantasi timnas Indonesia cuma 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Masih ada harapan melawan Irak. Meski nggak berjalan mulus, perjuangan timnas Indonesia di ronde keempat belum sepenuhnya berakhir. Skuad Garuda masih bisa lolos jika berhasil bangkit di partai pamungkas. Demi meraih ambisi tersebut, anak asuh Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan kontra tim nasional Irak. Namun skuad Garuda harus menang dengan selisih lebih dari 1 gol. Mencetak gol lebih banyak untuk memperbaiki selisih gol yang masih minus wajib dilakukan. Publik tanah air juga sambil berharap Arab Saudi kalah dari Irak di laga terakhir. Dengan begitu, perolehan poin semua kontestan grup B bakal sama rata dengan 3 angka. Skenario tersebut masih memungkinkan jika melihat rekor head-to-head kedua tim. Dalam 5 pertemuan terakhir, Irak lebih berjaya dengan koleksi 2 kemenangan. Namun skema ini mungkin terlalu ideal untuk terjadi dan seperti mustahil jika melihat kekuatan Saudi dan Irak. Maka harapan finish runner-up demi bisa melaju ke ronde kelima terlihat lebih realistis. Jika tercapai, peluang pasukan merah putih tembus Piala Dunia masih terbuka lebar. Namun jalur ini hanya bisa dilewati dengan perjuangan yang gak kalah menguras emosi dan air mata. Indonesia perlu berdarah-darah terlebih dulu dengan berduel melawan sesama runner-up dari grup A. Setelah itu, Ole Romeni dan kolega harus berjuang lagi di babak playoff antar konfederasi. Saat ini baru Bolivia serta Kaledonia Baru yang sudah menyegel tempat di babak tersebut. Apapun itu, jalan Indonesia masih panjang dan masih banyak skenario untuk lolos ke Piala Dunia. Jika tidak hari ini, mungkin akhir pekan. Jika tidak akhir pekan, maka tahun depan. Jika tidak tahun depan, maka 2030. Kapanpun itu, kita wajib mendukung putra-putri terbaik bangsa yang berjuang mengharumkan nama Indonesia. Pakai sepatu running bahan impor kualitas premium cuma 100 ribuan. Cek link di bawah ini. Dengan perjuangan tanpa henti dari para pemain, apakah timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Dunia?